Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari adalah tempo lagu, sumber energi minyak bumi, hak dan kewajiban terhadap minyak bumi, dan menghemat minyak bumi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah dapat memahami tempo lagu, dapat memahami sumber energi minyak bumi, dapat mengaplikasikan hak dan kewajiban terhadap minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengetahui cara menghemat minyak bumi. Nah, pelajaran yang pertama adalah tentang tempo lagu. Tempo dalam lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Jadi tempo itu artinya cepat atau lambat dalam sebuah lagu saat dinyanyikan. Tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam setiap lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan khidmat. Alat mengukur tempo lagu disebut metronome. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis tempo. Yang pertama tempo cepat, namanya allegro, nesto, sama vivace. Terus ada tempo sedang, moderato, andante, dan andantino. Lalu ada tempo lambat, adagio, largo, dan lento. Oke, yang kedua berikutnya adalah sumber energi. Perhatikan kegiatan berikut. Petani ikan sedang menjemur ikannya. Nah, habis itu dari gambar tersebut tolong kamu kemukakan kesimpulan akan pengamatan kamu. Kenapa petani ikan harus menjemur ikannya? Dengan apa petani ikan itu menjemur ikannya? Seperti itu ya. Lalu di sini di halaman 38-39 tugasmu berkenaan dengan wacana di atas, Miss bacakan ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonominya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km dengan potensi besarnya. Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan si Api-api, dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara dan seterusnya. Lalu kamu bisa jawab pertanyaan di bawahnya berkenaan dengan teks tersebut. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dan dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Oke, tadi kamu sudah dengar letak Banyuwangi itu di pesisir pantai ya. Nah, sumber daya alamnya apa ya kalau di sekitar pesisir pantai? Kamu ceritakan. Banyuwangi terletak di pesisir pantai Pulau Jawa. Nah, karena berada di pesisir pantai, maka sumber daya alam yang paling banyak adalah seperti itu.
Itu untuk nomor 1 dan nomor 2 berkaitan dengan Banyuwangi. Nah, yang di bawahnya bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Nah, ini berkenaan dengan wilayah kamu. Kamu tinggal di mana sih? Kamu kan tinggal di apa ini namanya? Kapling Pilaha Graha ya, sekitar, yang pasti kita tinggal di sini itu kabupaten dan sekitaran Pulau Timahak. Nah, sepanjang yang lewatin sih ya pas pengen ke sekolah ini tuh banyak sekali pertanian padi. Nah, sumber daya alamnya berarti apa? Terus karena sumber daya alamnya padi, sawah-sawah, pekerjaannya apa yang mengaruhi seperti itu? Lalu berikutnya adalah sumber energi minyak bumi. Sumber energi minyak bumi adalah kandungan minyak yang terdapat di dalam perut bumi. Minyak bumi ini nantinya akan diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, bensin, solar, gas LPG, aftur, dan lain-lain. Nah, minyak bumi ini berkenaan dengan bahan bakar ya, seperti oli, terus lilin, minyak tanah, bensin, solar. Solar itu bahan bakar untuk truk dan kendaraan-kendaraan besar. Lalu gas LPG, gas yang suka dipakai mama buat masak, dan aftur. Aftur itu kalau motor pakai bensin geraknya. Nah, pesawat pakai aftur seperti itu. Dan lain-lain, termasuk minyak bumi juga bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga minyak bumi. Bisa ya untuk listrik juga. Nah, di sini ada sebuah gambar. Kamu harus mengamati minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Kalau ini sih lebih berkenaan dengan kendaraan ya. Kendaraan kita itu pakai pengolahan dari minyak bumi bahan bakarnya. Selain itu juga ada listrik yang dari tenaga minyak bumi, pembangkit tenaga listrik dari minyak bumi. Kalau dari gambar ini sepertinya sih listrik ya, soalnya kan mama mencuci baju dengan mesin cuci gitu. Jadi kan ya energi minyak bumi yang dipakai itu ya untuk pembangkit listrik. Nah, amati gambar di atas dan jawab pertanyaan berikut. Apa yang diceritakan gambar di atas yang berkenaan dengan minyak bumi ya? Sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Oh iya, betul berarti ya. Di sini gambar yang mendukung adalah mama mencuci baju dan mencucinya dengan listrik yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi seperti itu. Lalu buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Minyak bumi, ini gambar minyak bumi digambar, terus dijadiin listrik, terus dijadiin pencuci baju untuk listrik. Karena dengan listrik mama bisa mencuci baju, MB mencuci baju seperti itu. Sekarang buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Oh, berarti bisa hemat oli, bisa hemat gas LPG, bisa hemat bensin, bisa hemat solar, dan sebagainya yang berkenaan dengan pengolahan minyak bumi ya. Nah, sumber energi minyak bumi. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Oh iya, minyak bumi itu ketika diambil kandungannya di dalam bumi lama-kelamaan akan cepat habis.
sumber daya alam itu kan ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak. Yang diperbarui itu yang bisa diolah kembali, seperti binatang. Kalau kita bisa beternak kembali, ayam bisa diternak lagi. Jadi itu nggak habis-habis. Sementara minyak bumi adalah sumber daya yang cepat habis. Batu bara juga cepat habis, tidak bisa diperbarui. Jadi harus kita jaga. Dan kita hemat sebaik mungkin. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi di dalam perut bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, cara kita menghemat penggunaannya misalkan mengganti kendaraan kita dengan sepeda agar lebih sehat, seperti itu cara menghematnya ya. Terus tidak main-mainin lilin karena itu termasuk menghambur-hamburkan atau memboros-boroskan minyak bumi. Nah, di sini ada bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ini rangkumannya. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam penggunaan bahan bakar minyak, seperti itu. Kita berhak kok, kita boleh aja dapat minyak bumi. Boleh kan kita dapat bensin, boleh kan kita dapat LPG, tapi penggunaannya harus kita hemat karena itu bukan punya kita sendiri, tapi warga Indonesia yang lain juga berhak untuk mendapatkannya. Nah, di sini ada hak menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar berlebihan, hak penggunaan kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Kewajibannya menghemat penggunaan bahan bakar minyak, seperti itu. Haknya kita boleh menggunakan karena kita boleh mendapatkan minyak bumi, kita boleh mendapatkan bensin, kita boleh mendapatkan gas LPG, tapi kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Jangan sampai karena kita menggunakan terlalu boros, orang lain jadi tidak mendapatkan haknya. Nah, terus di sini ada cara menghemat bahan bakar. Menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Bisa juga kamu mulai beralih ke mobil dengan tenaga surya bisa, atau dengan menggunakan sepeda kalau misalkan mau pergi ke tempat-tempat yang dekat, atau berjalan kaki. Nah, tugasmu di halaman 44-45 jawab pertanyaan di dalam buku tugasmu. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Semangat untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini. Miss undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.